مع مسجد نور يقين رحمته كتابه يديه لغزال مسلم متعنا الله بطول حياتي وعدم النفع بعلومه وعلم شيخنا في الدارين آمين. Segenap para sepuh, tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Haji Malik, Bapak Haji Agus, orang tua kita yang lain, segenap DKM masih beryakin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, kita subuh hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita, ya. Istiqamah dalam taat kepada Allah, beriman kepada Allah, dan istiqamah dalam melaksanakan segala hal ya dengan tujuan akhirat, yaitu dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita masih seputar 40 hadis berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Hadis yang kelima, asyirku yukhbitul amal. Perbuatan syirik dapat meruntuhkan amal-amal ibadah kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan karena kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan itu terhadap orang yang Allah kehendaki untuk diampuni. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, melenceng dari jalan yang lurus, kesesatan yang sangat jauh, yang sulit sekali untuk mendapatkan keselamatan. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahu fa'bud wa kum minasy syakirin." Allah berfirman, sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugurlah, runtuhlah amal ibadahmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu fa'bud wa kum minasy syakirin. Oleh karena itu sembahlah Allah, hanya dialah yang engkau sembah, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Dalam firman Allah yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan engkau mensyirikatkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, jadi dari beberapa ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala seakan menegaskan kepada kita, ya, bahwa kemusyrikan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Yang pertama, dampak yang akan diberikan, yang akan muncul ketika kita melakukan sebuah kesyirikan, yang pertama adalah runtuhnya kita. Ya. Bertaubat, meninggalkan itu semua, Allah akan. Kalau tidak bertaubat, tidak akan ada ampunan syirik itu. Ya. Nah, ini dosa daripada kesyirikan. Allah tegaskan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau mensyirikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, dalam hadis yang kelima,
Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman. Nah, ini namanya hadis kursi, ya. Jadi qala Rasulullah, qala Allah, berarti itu namanya hadis kursi. Ya. Hadis itu ada 4 penyandaran perkataan. Kalau ucapan itu bersumber dari Allah dan Nabi mengatakannya, maka itu namanya hadis kursi. Kalau hadis itu bersumber dari Rasulullah, itu namanya hadis marfu. Ya. Kalau ucapan itu bersumber dari sahabat, itu namanya hadis mauquf. Ya. Kalau ucapan bersumber dari tabi'in, namanya hadis maqbu. Dari 4 macam hadis ini, ya, ini hanya penyandaran qaul, ya, penisbatan perkataan. Siapa yang mengatakan? Allah, Nabi, sahabat, atau tabi'in. Nah, semua masing-masing punya kriteria dan namanya. Namun dari 3 ini yang hanya bisa dijadikan hujjah, dalil agama, ya, yaitu hadis kursi yang sahih, hadis Nabi marfu yang sahih, dan hadis mauquf yang sahih. Ya. Ini 3 yang kalau hadis tabi'in, perkataan tabi'in, ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, dijadikan sebuah dalil. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnash syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah entitas yang paling tinggi, ya, yang tidak boleh disekutukan. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukan aku, ya, menduakan aku, ya, menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Aku biarkan dia bersama dengan sekutunya. Nah, dari pertama yang perlu kita pahami, apa itu syirik? Apa makna syirik? Soalnya syirik ini ada pergeseran makna dalam bahasa Indonesia. Bahkan dijadikan sebuah candaan. Biasanya anak muda nih, kalau iri sama teman, lu syirik lu syirik, begitu kan? Kalau iri sama teman, lu syirik lu sama saya lu. Itu pergeseran makna dalam bahasa Indonesia. Syirik itu ya menduakan, mensyirikatkan, menganggap ada yang lain yang sama serupa dengan sesuatu itu. Secara bahasa, ya ini udah pergeseran makna di kalangan anak muda. Kalau lagi iri itu kan, lagi kepengen, lu syirik lu sama saya lu. Syirik sama saya maksudnya iri sama saya gitu. Ini nggak dipakai ini ya, bukan ini yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ya. Dan syirik ini artinya menduakan dari segi bahasa. Ya. Menurut para ulama, ya, asyirik artinya ittikhadhu syarikan aw niddan ma'allahi ta'ala. Dalam pendapat ulama lain, fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Namanya syirik itu adalah membuat tandingan atau menganggap adanya hal yang sama dengan sesuatu itu, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya kekuatan yang sama dengan Allah. Ya. Ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Ada sesembahan lain selain Allah.
ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ya. Ada kehendak lain selain kehendak Allah. Yang semua ini dapat berefek atau berfungsi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan syirik dalam agama. Nah, kesyirikan ini ya, kesyirikan ini bisa berdampak fatal ya, dalam kehidupan kita dan juga dalam amal-amaliyah kita. Ya. Kalau syirik itu ada dua macam syirik. Ada namanya syirkul akbar, ada namanya syirkul asghar. Ya. Syirkul akbar itu ya, yaitu bentuk kesyirikan yang meyakini wa ittikhadu syarikin ma'alla fi khasaisihi wa sarfil ibadati li ghairi. Namanya syirkul asghar. Akbar itu, syirik yang besar itu adalah membuat sebuah tandingan atau suatu hal yang serupa, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam khususiyatnya, dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirkul akbar. Kesyirikan semacam ini ya bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ketika dia sudah meyakini ada Tuhan lain selain Allah, ya, ada yang memiliki kemampuan selain kemampuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, selain keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, kesyirikan syirkul akbar ini ya, sebagian ulama memberikan klasifikasi. Ya. Ada beberapa macam yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang berkenaan dengan rububiyatullah. Ya. Allah yang disebut dengan Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Artinya ka'tiqadi anna hunaka man yakhluqu aw yudabbirul qaul aw yuhyi wa yumit ma Allah. Seperti meyakini bahwa ada yang bisa menciptakan selain Allah. Ya. Atau meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ya. Atau lagi meyakini ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Jika ada keyakinan semacam ini namanya bentuk kesyirikan yang berkenaan dengan rububiyatullah. Allah yang maha pencipta, yang maha mengatur alam semesta ini. Ada juga yang disebut dengan asyirku fil uluhiyah. Syirik menduakan Allah fil uluhiyah, pada uluhiyahnya Allah, ketuhanan dan kebesaran Allah. Ya. Contoh, kasarfid du'a awil dzabhi awil nadri awil khaufi war raja li ghairillahi ta'ala. Seperti ya, memohon, berdoa kepada selain Allah. Ya. Atau mempersembahkan sebuah sembelihan ya, seperti kita Yaumun Nahar ini kemarin ya, sebelumnya ya, hari raya kurban kita mempersembahkan ya. Tapi persembahannya bukan kepada Allah tapi selain Allah ya. Seperti yang berlaku di beberapa daerah tempat menyembeli ayam atau menyembeli sapi atau kebo ya, disembeli di mana? Di pohon misalnya, persembahan ya. Atau di sungai biar nggak banjir. Dulu pernah terjadi di Sungai Nil dulu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini Sungai Nil nggak bisa mengalir, kering ya.
Dia bisa berair lagi, muncul lagi airnya kalau ada persembahan. Ya. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab datang berita bahwa Sungai Nil kering. Ya. Sungai Nil kering. Dia akan mengalir kalau ada persembahan. Persembahannya apa? Manusia yang dipersembahkan di sana. Lalu Sayyidina Umar menulis surat. Setelah surat itu ditulis, diberikan kepada sahabat, bawa surat ini ke Sungai Nil, lemparkan surat ini ke Sungai Nil. Ya. Lemparkan surat ini ke Sungai Nil, surat doang padahal. Ya. Sampai di sana dilemparkan surat itu ke Sungai Nil. Ya. Sungai Nil langsung langsung muncul airnya, langsung mengalir airnya. Ya. Ditanya itu tulisannya apa, itu Sayyidina Umar, kok bisa? Apakah itu mantra-mantra atau jimat-jimat atau apa? Ya. Kata Sayyidina Umar, saya hanya mengatakan kepada Sungai Nil, kalau engkau ingin mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau engkau ingin mengalir bukan karena Allah, maka keringlah engkau selamanya. Takut dia. Ternyata yang mengatur itu jin. Ya. Jin penunggu Sungai Nil. Jadi akhirnya dia mengalir terus sampai sekarang tidak pernah kering itu. Ya. Artinya punya keyakinan yang lain, persembahan-persembahan. Ya. Dan ini banyak macamnya ini. Ya. Awil khaufi war raja li ghairillah, takut dan berharap kepada selain Allah. Wah, ini banyak ini. Ya. Pertama itu persembahan-persembahan, sering persembahan-persembahan. Masih di daerah-daerah itu, di pelosok-pelosok yang masih kental dengan keyakinan-keyakinan leluhur. Ya. Contoh, punya keris. Ya. Ini kalau nggak dimandiin kerisnya ini bahaya nih, ntar pada sakit semua nih orang rumah nih. Dimandiin tuh keris. Punya keyakinan, ya, punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa berdampak dalam kehidupan dengan sendirinya, bukan karena Allah. Ya. Atau misalnya, ya, punya cincin. Ini cincin kalau saya bawa ini cincin keberuntungan ini. Kalau saya bawa insya Allah aman, selamat. Nah, sehingga kalau ketinggalan cincinnya, wah dicari-cari itu dia. Balik dia nyari cincinnya. Ya. Karena dia yakin dengan dia membawa cincin itu dia akan selamat. Urusan lancar. Atau dulu pernah kita lihat ya. Pernah lihat Pak? Al-Quran kecil. Al-Quran kecil disimpan itu, taruh dalam dompet, kemana-mana dibawa itu, masuk toilet dibawa juga itu Quran itu. Ya. Haram bawa Quran ke dalam toilet. Masuk toilet, dompet-dompetnya dibawa semua masuk itu. Jimat katanya. Ya. Jimat keselamatan dan keberuntungan. Ya. Nah, keyakinan semacam ini, ya dia punya harapan, saya kalau bawa ini saya akan selamat. Kalau ini bahaya nih kalau nggak digini, kalau nggak dimandiin keris ini bahaya nih. Ya. Nah, hal-hal yang semacam ini itu masuk dalam kategori syirkul akbar, syirik besar, bisa membawa seseorang kepada kekufuran dan mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun sholat, puasa, dan semua ibadah dia kerjakan, kalau dia masih meyakini hal-hal semacam itu, sia-sia semua amal ibadahnya, gak ada gunanya. Runtuh, la yahbatanna amalu tadi. Allah katakan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau mensyirikatkan Allah, runtuh semua amal ibadahmu. Gak ada gunanya sholat, zakat, puasa, lain sebagainya. Kalau masih saja melihara keris, masih aja punya keris boleh dan dipelihara, dimandiin dan meyakini, yang penting ini, meyakini keris itu berdampak pada kehidupannya, itu berbahaya. Ya. Cincin berdampak dalam kehidupannya, berbahaya.
itu masuk dalam kategori syirik. Saya kan masih menyembah Allah, tapi Anda meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu yang berbahaya. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas izin Allah, bukan kehendak satu dua hal-hal yang tersendiri. Semua terjadi karena Allah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Termasuk diantaranya datang ke pekuburan, tempat-tempat keramat untuk meminta-minta di sana. Datang ke pekuburan, tempat-tempat keramat, meminta-minta di sana. Kalau dia meyakini bahwa yang memberi kemudahan, kelancaran, urusan lancar, rezeki lancar, yaitu sahibul kubur, yang memiliki kubur itu atau tempat keramat itu, maka dia sudah syirik. Tapi kan tradisi NU kita banyak ziarah. Ziarah tidak dilarang, bertabarruk tidak dilarang. Yang dilarang itu minta-minta di situ, itu yang dilarang itu. Dan meyakini bahwa saya kalau ziarah ke sana lancar urusan. Saya kalau ziarah ke sana ya beres urusan. Bukan Allah yang memberikan, syirik sudah dia. Itu yang berbahaya. Ziarahnya tidak dilarang. Berziarah, bertabaruk kadang menjadi masalah. Ya, kita ziarah ke sana, ya, berdoa kepada Allah untuk penghuni kuburnya. Berdoa kepada Allah untuk penghuni kuburnya agar Allah berikan dia rahmat, ampunan. Ya. Agak jadi masalah itu. Ya. Yang bermasalah itu di sebagian orang-orang yang berziarah itu ada yang punya tujuan lain. Ya. Nyembah-nyembah di situ itu berbahaya. Ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi jangan sampai kita nodai amal ibadah kita ini dengan kesyirikan. Ya. Kemudian syirkun fil asma' was sifat katashbihil makhluqi bil khaliq bi khasaisillahi wahda. Ya. Kaddi'ai alamil ghaibil mutlaq li ghairillahi ta'ala. Dan juga seperti menyamakan makhluk selain Allah disamakan dengan Allah. Itu sudah berbahaya. Ya. Menyembah patung, menyembah hal-hal yang lain, ya, dengan meyakini hal lain itu memiliki kekuatan dan lain sebagainya, itu sudah berbahaya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait kesyirikan yang itu masuk dalam kategori syirkul akbar. Apa dampaknya syirkul akbar itu? Meruntuhkan amal. Yang kedua, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Udah, keluar. Dari apa harus dilakukan kalau begitu? Taubat, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu semua. Ya. Tinggalkan hal yang semacam itu, bersyahadat kepada Allah, munculkan dalam hati kita keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, bukan hal yang lain. Ya. Segala permohonan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Nah, itu harus perlu diyakini. Ada hal-hal yang terkait dengan tawassul. Sebagian ulama memperbolehkan bertawassul, tetapi bukan meminta kepada sahibul mutawassal, ya, orang yang ditawassul itu bukan. Misalnya datang ke Sunan Gunung Jati, wahai Sunan Gunung Jati, berikan saya kemudahan, berikan saya kelancaran dalam urusan. Mintanya ke Sunan Gunung Jati. Kalau dia meyakini yang memberi Sunan Gunung Jati, syirik sudah dia. Syirik sudah. Ziarah ke Sunan Gunung Jati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang memperbolehkan tawassul, memohon kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu
dengan kemuliaan hambamu ini, berikanlah saya kemudahan dalam urusan rezeki, berikanlah saya kemudahan dalam urusan saya. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Mintanya kepada Allah. Ya. Ini hanya sekedar wasilah. Dan ini pernah terjadi. Ya, terkait dengan tawassul itu pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, ketika Rasul sudah meninggal, pernah salah satu sahabat bertawassul dengan ammu Rasulullah, pamannya Nabi, yaitu Abbas. Ada seorang sahabat bertawassul, ya Allah, dengan kemuliaan pamannya Rasulullah, yaitu Abbas, berikan kami hujan, turun hujan. Atau bertawassul dengan amal soleh, seperti yang diceritakan dalam hadis, ya, ada 3 orang yang terkurung di dalam goa, tertutup goanya dengan batu yang besar yang tidak bisa dibuka. Lalu dia bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, tapi mohonnya kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu bahwa selama ini saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Kalau kebaktian saya kepada kedua orang tua saya ini tulus karena Engkau, kepada Engkau ya Allah, maka saya mohon kepadamu, bukakan saya pintu goa ini, bergeser sedikit. Bertawassul dengan amal soleh, boleh. Tapi mintanya tetap kepada Allah. Ya. Mintanya tetap kepada Allah, bukan yang lain, bukan. Datang-datang ke kubur sunan wali, minta ke walinya. Ya. Kalau dia meyakini yang memberikan wali itu syirik, itu sudah membawa kepada kesyirikan. Nah, ini syirkul akbar. Nah, ada juga yang disebut dengan syirkul asgar, ya, syirik kecil. Bagaimana dampak syirik kecil ini? Syirik kecil ini tidak berdampak kekufuran, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi juga bisa menghancurkan amal ibadah kita atau membuat amal kita sia-sia, tiada guna. Ya. Sebagaimana dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan kepada kalian, ini zaman Nabi ini, sahabat Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, yang paling saya khawatirkan pada kalian ini, kalau terjadi ini, asyirkul asgar, yaitu syirkul asgar. Lalu faqalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu? Wa masyirkul asgar, apa itu syirik asgar, syirik kecil ya Rasulullah? Baru dengar apa itu syirik kecil itu. Rasulullah kemudian mengatakan, ar-riya, qala ar-riya. Syirkul asgar itu yaitu riya. Ya. Perbuatan riya. Apa itu perbuatan riya? Beramal bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Kenapa lu sholat berjamaah? Rajin banget sholat berjamaah. Kagak enak sama Pak Kiai. Itu bukan riya, tapi itu malu. Itu juga berdampak menghilangkan keikhlasan dalam beramal. Pembahasan kita pekan lalu. Kamu kenapa enggak sholat sunnah? Kalau datang ke masjid kan sholat sunnah, disunnahkan sholat tahiyat. Kenapa enggak sholat sunnah? Malu dilihat sama orang. Malu dilihat sama orang. Ya. Apa itu? Kalau seperti itu, ini disebut dengan syirik. Disebut dengan riya. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Dalam riwayat disebutkan, meninggalkan ibadah karena manusia, karena seseorang, itu riya namanya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, beramal karena orang lain syirik namanya. Harusnya beramal itu untuk Allah. Ini beramal hanya untuk orang lain, masuk dalam kategori syirik. Ya. Kalau dalam riwayat hadis, walaupun contoh-contoh yang diberikan ulama, kita beribadah pengen dilihat orang, pengen dinilai orang, kamu rajin banget, dia mah ahli ibadah, dia mah ini, dia mah itu. Pengen dapat pujian,
ya, pengen dapat pujian, maka sia-sia semua amal ibadahnya. Perbuatan riya. Ini bahaya yang semacam ini. Ya. Pekan lalu saya bahas masalah Allah Al-Kabir, Allah Maha Besar di Masjid Baitul Ma'mur. Allah itu kan kita punya namanya Al-Kabir, Maha Besar. Artinya dia yang paling besar dari semuanya. Ya. Dia yang mengatur alam semesta ini. Sedikit contoh, ya. Walaupun satu kantor memuji kita, ya. Ada orang bekerja ingin dipuji karyawan yang lain. Ada orang bekerja nih, pengen dapat pujian dari semua karyawan di kantor. Akhirnya semua karyawan di kantor itu memuji dia. Wah, ente mah rajin banget, ente mah ini. Tapi bosnya nggak demen sama dia. Kira-kira bermanfaat nggak pujian itu? Ini orang bekerja pengen dapat pujian dari karyawan lain. Benar dia dipuji sama karyawan lain, tapi bosnya nggak demen sama dia. Kira-kira pujian itu bermanfaat nggak? Kata bos, kamu dipecat, keluar nggak kira-kira? Ya keluar dia, walaupun sekantoran orang memuji dia, tetap aja dipecat. Bosnya nggak demen. Tapi sebaliknya, semua orang benci sama dia. Karyawan lain gak ada yang demen sama dia, tapi bosnya demen banget sama dia. Bosnya memuji dia. Kira-kira pujian bosnya kepada dia itu bermanfaat ya? Bermanfaat lah. Walaupun sekantoran orang benci dia, bosnya demen sama dia, bisa diangkat dia pangkatnya. Ya. Bisa diangkat dia pangkatnya. Bosnya demen sama dia. Sekarang kita ingin mengharapkan pujian manusia atau pujian Allah. Kira-kira kalau seluruh manusia memuji kita, tapi Allah murka sama kita, bermanfaat nggak pujian manusia itu? Gak ada manfaatnya. Ya. Atau sebaliknya, seluruh manusia mencela kita, menghina kita, tapi Allah memuji kita, bermanfaat nggak pujian Allah? Atau mencelakai nggak celaan dan hinaan orang itu membinasakan kita nggak? Tidak akan. Kenapa? Karena Allah yang memuji kita. Allah yang punya rezeki, Allah punya keberuntungan. Tidak akan sanggup manusia siapapun itu untuk mencelakai kita. Sekarang pertanyaannya, kita ini beramal untuk manusia atau untuk Allah? Nah. Konsekuensinya tadi, kalau kepada manusia tapi Allah murka, nggak ada gunanya kan gitu. Kalau kepada Allah, walaupun manusia menghina atau mau mencaci, ya tidak ada efeknya cacian dan hinaan itu. Kalau Allah sudah memuji hambanya. Nah, jadi sekarang ikhlaskan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain, bukan riya, bukan ujub, bukan sombong, bukan gagah enak, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang masuk dalam kategori syirkul asgar, ya. Bisa meruntuhkan amal ibadah kita. Amal bukan karena ikhlas karena Allah, itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Nah, kadang amal itu tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena ada tujuan lain. Kita tidak sadar bahwa walaupun seluruh alam ini memuji kita, kalau Allah murka kepada kita, tidak akan ada manfaatnya pujian itu, ya. Jadi sekarang kita ingin mengharapkan pujian Allah atau pujian makhluk, ya. Kalau kita ingin meraih pujian Allah, maka ikhlaskan amal ibadah kita, bukan mengharap yang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan ini bisa bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Jelas ya kira-kira ya, syirik asghar, syirik akbar, dia bisa dipahami ini. Kalau menduakan, menyembah selain Allah, jelas. Insya Allah kita semua tidak ada yang menyembah selain Allah. Tetapi terlibat dalam perbuatan berbagai macam syirik-syirik akbar ini, kemungkinan ada karena kita tidak tahu, kayak gitu tuh. Ya, meyakini hal-hal lain itu bisa ada. Jelas kira-kira ya? Nah, ada pertanyaan? Ya Bang Alek.
Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Hmm. 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 Ya. Jadi yang pertama ya, kita punya barang hilang, motor hilang, handphone hilang. Ya. Datanglah kita kepada seorang yang punya kemampuan bisa menerawang atau bisa mengetahui sesuatu itu ada di mana. Nah, kedatangan kita ke sana karena kita meyakini dia punya kemampuan bisa mengetahui itu. Ya. Yang mana kemampuan tersebut Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya. Pertama, karena ibadahnya, karena ketaatannya kepada Allah, sehingga Allah berikan dia mukasyafah, bisa mengetahui hal semacam itu. Atau karena dia bersahabat dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia, seperti bersahabat dengan jin. Ada sebagian orang bersahabat dengan jin, jadi dia bertanya kepada jin sahabatnya, ini anu kelihatan kehilangan ini, di mana tempatnya? Jin tahu tempatnya. Ya. Kalau kita bertanya kepada mereka, apakah membawa kepada kesyirikan? Selama kita tidak meyakini bahwa si fulan ini punya kekuatan supranatural yang bisa mengetahui apapun, ya, dengan kekuatannya itu, ya, maka kita tidak akan syirik. Tapi kalau kita meyakini dia ini hebat, dia ini punya kekuatan supranatural yang kekuatan tersebut itu bisa berdampak baik dan buruk yang bersumber dari dirinya, bukan sumber dari Allah, bukan, bersumber dari dirinya orang ini, maka kita masuk dalam kategori syirik. Kalau kita meyakini bersumber dari dirinya, kalau kita meyakini itu adalah keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, sehingga saya bertanya kepada dia karena dia bisa. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh aja. Dan ini banyak kelihatan. Ada yang datang ke paranormal, ada juga yang datang kepada sebagian kiai atau sebagian orang-orang soleh yang Allah berikan kemampuan kepada orang soleh tersebut bisa mengetahui hal-hal yang semacam itu. Ya, itu bisa disebabkan, bisa karena mukasyafah, Allah bukakan singkap, kalau singkapkan hijab, atau bisa jadi karena dengan amal ibadah dan ketaatannya itu dia punya firasat tersendiri, di ini kayaknya, di sini kayaknya. Nah, dia punya firasat tersendiri. Yang firasat itu Allah berikan kepada hambanya, ya, hamba-hambanya yang Allah inginkan. Nah, itu ada. Ya, selama kita yakini semua bersumber dari Allah, ilmu itu semua bersumber dari Allah, itu hanya dititipkan kepada sebagian hamba-hambanya, maka itu tidak membawa kepada kesyirikan. Jadi masalah, Bang Ale. Yang bahaya itu kalau kita yakini dia itu hebat, dia punya kekuatan, yang kekuatannya itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Wah, itu tidak berbahaya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, dalam kajian tasawuf memang ada derajat-derajat manusia dari segi
kedekatan dia kepada Allah. Jadi kalau disebut waliullah, kalau disebut waliullah itu artinya dia punya kedekatan sendiri dengan Allah. Yang ini digambarkan dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya. Di sini Allah tidak memberikan kriteria. Artinya menjadi wali Allah itu ya, kemungkinan dari kalangan orang-orang alim, kemungkinan dari kalangan orang-orang soleh, tidak alim tapi soleh ya. Atau kemungkinan lain dari kalangan orang-orang biasa yang dia benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, derajat kewalian ini ada sebagian orang-orang sufi yang mengelompokkan sehingga ada disebut dengan wali abdol, wali kutub. Ya. Apa itu wali kutub? Dalam beberapa penjelasan kitab seperti kitab Tanwirul Qulub masalah pada penjelasan itu, wali kutub itu artinya dia menguasai semua, dia diberikan Allah wewenang ya, wewenang untuk menguasai satu wilayah kutub ini. Dan di bawahnya itu ada beberapa wali-wali Allah, jadi kekasih-kasih. Jadi artinya dia ini orang yang tertinggi, pimpinan tertinggi dari para wali, kemudian ada lagi di bawahnya. Ini berdasarkan literatur itu ya. Pada hakikatnya seperti apa itu urusan Allah, wallahu a'lam. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini hanya keterangan dari beberapa kitab-kitab, beberapa buku. Tapi yang pastinya seperti apa itu urusan Allah. Allah yang lebih tahu mana yang paling dekat dengan Allah, mana yang kedekatannya berbeda dengan yang lain. Ya, wallahu a'lam kalau itu. Ya, jelas ya. Jaga ya. Ya. Harta, nasab itu bisa diturunkan. Tetapi ilmu harus dicari. Kewalian juga harus dicari. Tidak bisa diturunkan. Karena bapaknya wali, anaknya juga pasti jadi wali. Enggak ya. Harus dicari sendiri, karena wali itu kedekatan kepada Allah. Wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Seberapa banyak ibadah engkau dan kedekatan engkau kepada Allah, itulah yang menentukan posisi Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekat atau tidaknya Anda di sisi Allah. Ya, wali itu yang disebut wali itu dulunya itu istilahnya itu hanya dinisbatkan kepada orang-orang yang ibadahnya banyak, kesolehannya luar biasa, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang wali band juga ada udah gitu. Nah, ini maksudnya wali itu kedekatan seseorang dengan Allah. Artinya ini tidak bisa diturunkan. Dia harus, anaknya itu harus beribadah sendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kedekatan dia kepada Allah, Allah beri dia kemuliaan tersendiri yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa prediksi. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepadanya? Bisa dengan mukasyafah atau bisa dengan hal-hal yang lain yang di luar dari nalar akal manusia. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang.
dengan ibadahnya, dengan kedekatannya kepada Allah. Gitu. Ya, tidak bisa diturunkan wali-wali itu. Jadi nggak ada itu pengangkatan wali, pengkaderan itu yang dulu pernah sempat viral itu. Ya. Mengajukan proposal jadi wali, nggak ada itu begitu tuh. Ya. Semua orang mau proposal kalau begitu bisa jadi wali semua udah gitu. Ya. Dengan ibadah. Dan bagaimana dengan Sunan Kalijaga misalnya? Ya, yaitu dengan ibadahnya dia, kedekatan dia kepada Allah, keyakinannya kepada Allah yang luar biasa. Ya. Terus bagaimana dengan cerita Sunan Kalijaga itu nungguin tongkat sampai beberapa tahun, maka sholat dong dia gitu. Dalam agama kita, orang yang wajib sholat itu adalah pertama balik, yang kedua berakal. Ya. Udah balik tapi nggak punya akal, akalnya nggak normal, idiot, wajib sholat nggak? Nggak wajib. Udah balik tapi koma, wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Pingsan, wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Orang gila, wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Orang lupa ingatan, tiba-tiba dia nggak ini, di kecelakaan dia lupa ingatan, nggak ingat apa-apa dia, nggak ingat apa-apa dia. Ya, wajib sholat nggak? Nggak. Harus Islam berakal sempurna, baru wajib sholat. Nah, ini Sunan Kalijaga, ya, menurut cerita, wallahu alam kebenaran asli seperti apa, dia ketika dia memegang tongkat dan menunggunya itu, dia sudah masuk dalam ada istilah sufinya itu, rasa dalam dirinya itu hilang. Jadi dia itu seperti orang yang tidak sadar. Dia itu seperti orang yang walau alam bermimpi atau apa, ya apa namanya, dzauq atau apa istilahnya gitu. Ada istilah dalam sufi itu, istilah dzauq itu perasaannya itu sudah hilang. Ya. Rasanya itu hanya satu fokus titik pikirannya itu, sehingga yang lain tidak dia ketahui, tidak dia rasakan. Ya. Hilang perasaannya. Ya. Dia tidak sadar, bukan dalam kondisi normal kalau orang seperti ini. Orang seperti ini bukan dalam kondisi normal. Orang yang bukan dalam kondisi normal wajib sholat nggak? Ya nggak wajib sholat. Orang nggak sadar, bukan dalam kondisi normal. Nah, Sunan Kalijaga bukan meninggalkan sholat, tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Seperti orang koma. Dia masih hidup. Ya. Kata dokter masih hidup, alatnya, indikator alatnya masih menunjukkan dia masih hidup, tapi udah nggak bisa bersuara, tidak bisa bergerak, cuma jantung doang yang mompa, itu doang. Wajib sholatnya orang begini. Nah kalau dia nggak sadar, dia seperti berada di alam mimpi. Dia nggak sadar. Wajib sholat ya nggak wajib sholat, kayak orang tidur, nggak wajib sholat. Ya. Nah, ketika ingatannya sudah kembali, barulah orang itu wajib sholat. Nah, Sunan Kalijaga ini berada dalam posisi itu, walaupun bertahun-tahun dia. Kalau berada dalam posisi tidak sadar, dia tetap tidak wajib sholat. Kenapa mewajibkan sholat kepada orang yang tidak sadar? Oh, Sunan Kalijaga nggak sholat selama beberapa tahun, berdosa dia, nggak mungkin dia dianggap wali. Orang dia nggak sadar, bagaimana diwajibin sholat? Ini baru ceritanya gitu, ya. Bisa dipahami ya. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup kira-kira ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, dari macam-macam syirik, bentuk kesyirikan tadi itu bukan hanya menyembah kepada selain Allah, tetapi ada perbuatan-perbuatan lain yang juga masuk dalam kategori syirik yang besar, yang berbahaya, yang bisa meruntuhkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal semacam itu. Dan juga syirkul asgar, syirik yang kecil, walaupun tidak berdampak fatal dalam keislaman kita, dalam keimanan kita, tetapi itu cukup untuk meruntuhkan amal ibadah kita. Artinya membuat amal kita ini sia-sia, tidak ada guna.
Apa gunanya kita beramal? Ya, kalau semuanya sia-sia. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keimanan kita dan keyakinan kita dari melakukan hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah. وارك الهم كاشف الغم يا من يربي يغفر ويرحم اللهم كل أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا من أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحمد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت السماوات والأرض يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.